tim ekonomi sosial kultur sekarang ini. Kita sudah melakukan riset. Ada generasi muda yang harus kita dukung sepenuhnya. Dan di sini juga generasi muda dilupakan masalah. Masa depan bangsa dan negara akan tergantung keterlibatannya langsung ada di pundak generasi muda. Tapi generasi muda selama ini dijadikan satu objek, bukan subjek yang harus dibimbing, yang harus dibina, yang harus diarahkan. Tapi dijadikan objek pembicaraan. Kita tidak sekarang. Yuk kita lakukan dukungan kepada generasi muda yang menjadi cerdas dalam membuat satu sistem bagaimana negeri ini bisa mencapai kemakmuran dengan revolusi. Dengan cepat, revolusi itu tidak bukan. Negeri ini ada 3 syarat: negara, keuangan, bank, dan tentara. Maaf saya ulang. Bank itu harus menyiapkan uang untuk bagaimana negara mensejahterakan rakyatnya. Ini mengamankan upaya mensejahterakan rakyatnya, mengawal untuk berang dari jembatan tadi. Kita tidak akan selesai pada hari ini saja. Siang hari ini adalah pembeda pertemuan antara pertemuan yang ini dengan pertemuan-pertemuan yang lain. Karena kita sudah melibatkan sejarah, melibatkan para pendahulu, melibatkan konstitusi, dan melibatkan hubungan kita dengan segala sesuatu. Dan kita akan menentukan bagaimana ekonomi rakyat semesta yang berdasarkan undang-undang 45. Ini inti dari pertemuan hari ini. Dan saya berbicara di sini atas nama mewakili rakyat Indonesia. Saya nama Doni Hidayat, ya. Saya mewakili rasial dari campuran Tasik, Garut, Raja Pola, dan Luwu. Jadilah saya Doni Hidayat, asli Sunda. Dan saya baru 3 bulan yang lalu masih sebagai konsultan bisnis yang tidak, bukan siapa-siapa. Saya hanya cowok cowok panggilan. Siapa yang mau panggil saya datang. Terakhir saya adalah konsultan UMKM di Bank Indonesia. Saya berkeliling ke 43 kabupaten dan saya menemukan satu fakta bahwa ternyata pemerintah kita tidak mengerti, Pak. Tidak mengerti bagaimana cara menuju tujuan nasional seperti yang dibicarakan oleh Pak Islam, mulia masyarakat adil dan makmur. Dan saya juga tidak peduli, Pak. Yang penting saya dibayar, ya. Saya bikin laporan, saya dibayar, itu yang penting, gitu. Dan itulah mindset dari generasi muda sekarang, seperti saya. Tetapi ada keajaiban yang terjadi yang saya rasa ini adalah sebuah kehendak Tuhan dan juga kehendak zaman ini dan juga kehendak alam dan juga pasti ini kehendak dari kesatuan terpadu ini yang saya ngerti arahnya mau kemana. Saya bertemu dengan sesepuh kita tahu ya, Aki Tia. Dan disitulah saya tahu betul ternyata banyak hal yang hilang dari diri saya, ya. Saya tidak mengerti sejarah, saya tidak mengerti budaya, saya tidak mengerti tradisi, saya juga tidak mengerti apa itu yang namanya pengalaman. Kalau kata Aki di koreksi jadi pengalaman. Saya sebut pengalaman. Pancasila, Undang-Undang 45 segala macam itu kita tidak mengerti. Yang kita tahu adalah kalau kita mau keren, mau sukses, mau percaya diri, seperti Aki bilang tadi, mesti kaya seperti orang Arab, mesti pintar kayak orang Jepang, mesti rajin kayak orang Cina, mesti demokratis seperti Amerika. Dan ternyata itu salah semua. Yang saya dapat percaya diri itu ternyata adalah ketika kita tahu kita berada di pijakan apa. Ketika kita yakin dan merasa yakin, ya, dasar yang kita pijak itu adalah kokoh, itu ternyata kepercayaan diri yang sesungguhnya. Dan ketika saya mulai mengulik itu, saya melihat tidak ada satu negara pun
zaman ini saya yakin yang bisa mengalahkan konsep apapun yang akan kita keluarkan. Konsep Nusantara asli, makanya saya sebut Nusantara mandiri. Kalau Pak Islam sebut independen, saya langsung bilang mandiri. Jadi independen bagi saya adalah mandiri. Kita berdiri sendiri. Saya tidak mau panjang lebar bicara program, tapi saya mau tantang saudara-saudara sekalian. Ini saya punya akang yang rambutnya gondrong seniman, ya. Saya mau tantang supaya darahnya naik lagi, tetapi untuk kebaikan, untuk rakyat kita. Saya juga mau bilang sama Bapak, Pak, saya nggak perlu duit. Saya nggak perlu duit yang berat-berat, gudang-gudang, saya nggak perlu. Ya, kita nggak perlu itu. Kita nggak perlu duit yang rampasan perang, apa nggak perlu. Yang kita perlu adalah nilai-nilai tradisi adiluhung yang kita implementasikan secara kreatif dan inovatif, dan ternyata sangat sederhana. Kalau bapak-bapak ibu-ibu mau tahu, tolong Kang Asep bikin pengkondisian kapan, malam ini atau apa. Saya cukup punya waktu. Saya hanya akan kasih presentasi 10-15 menit, dan saya akan jawab apa yang guru-guru saya minta ini. Bahwa kita, saya janji Pak, saya janji, saya bukan orang politik, saya bukan mau bicara jadi gubernur, bupati, saya tidak. Saya janji, jika kita mau, tapi ada syarat. 1, gotong royong. 2, musyawarah mufakat. Saya hanya minta ini. Saya tidak minta ini. Kalau kita mau dengan 2 itu syaratnya, hutang luar negeri Pak, kita selesaikan 1 tahun 0%. Saya. Yang kedua, saya tantang Pak SBY, tolong naikkan BBM jadi 1 juta per liter. Tolong, jangan 6.500. Kalau subsidi untuk rakyat cuma bedanya 1.000-2.000, dia nggak akan terasa Pak. Coba kalau BBM jadi 1 juta, kan jelas subsidinya. Nih, masyarakat dapat seorang 1 miliar. Bisa kerja, bisa bertani, bisa menangkap ikan, bisa bikin warung, bikin pabrik kecil-kecilan, bisa bikin jaket kulit, ekspor ke Amerika, bisa. Kalau subsidinya jelas gitu. Saya akan jawab Pak. Saya akan jawab dengan sederhana. Kalau bapak-bapak mau penasaran, silakan datang ke hotel di Cipanas, kita bicara di situ. Tapi bawa kopi, bawa rokok sendiri. Saya akan jelaskan bagaimana cara. Dan tidak rumit, tidak sulit ternyata. Intinya 1 Pak, percaya diri. Contoh, saya mau bilang sama bapak-bapak. Bapak-bapak punya handphone? Semua? Punya ya? Handphone paling mahal apa sekarang? iPad? iPhone? BlackBerry? Harganya berapa? 7 juta. Bapak sedang ditipu sama Kanada itu. Ya, Bapak beli simbol yang nanti 6 bulan kemudian harus diganti dengan simbol baru. BlackBerry 6.600 jadi 6.700, nanti jadi 6.800. Nanti kalau dilihat HPP-nya Pak, nggak sampai 10.000 rupiah itu handphone. Coba kita hitung sama-sama. Tapi kita beli dengan harga berapa? 7 juta. Malu-maluin kita. Tetapi saya bilang nih, jika kita tidak beli BlackBerry, Bu, Pak, adik-adik, jadi jangan silau dengan Samsung, Sony, Apple, BlackBerry. Kalau saya tidak beli BlackBerry, apakah saya akan mati kelaparan? Tidak jelas. Tetapi jika saya tidak kirim beras, jagung, coklat, cengkeh, kopi ke Amerika, ke Eropa, ke Australia 1 minggu saja, apa yang terjadi? Apa yang terjadi Pak? Kita tidak kirim itu semua. Apa yang terjadi? Jangankan kelaparan, inflasi terjadi, krisis produksi industri berjatuhan. Karena sebenarnya yang butuh itu mereka, bukan kita. Cuma kita diborong-borongin dengan cara supaya kita tidak percaya diri. Kita dijajah itu ternyata supaya tidak percaya diri. Kalau Nusantara ini punya pemimpin yang hebat seperti ayandanya Bunda ini, punya alam yang hebat, punya letak geografis yang hebat, punya iklim yang sepanjang tahun bisa produksi. Bayangkan Pak, kalau orang Amerika, orang Eropa, musim gugur, musim dingin nggak bisa Pak produksi. Kalau kita
mau musim apa juga lempar batang pohon jadi singkong bisa. Nah mari berdasar potensi keunggulan agraria, maritim, energi dan sumber daya manusia, kita kelola ini, kita sepakati bersama ibu bapak, kita gotong royong karena kata Faisal memang punya kita kok, boleh kan? Kita atur, kita tata kelola dengan cara yang sederhana dan kita tipu apa yang selama ini yang mereka tipu. Kalau mereka katakan $1 itu 10.000 rupiah, besok kita katakan kebalikannya, $1 rupiah 100.000 dolar. Nggak usah pakai sebulan pak, 1 minggu kelabakan minta ampun semua tuh. Minta tolong kirim kami beras. Jadi besok pak kita kirim 1 kilogram beras, tukerannya dengan BMW seri terbaru. Yakin saya itu pak. Ayo pak. Aki Tatang sudah menjamin dirinya untuk mendukung sistem ini. Pak Ilham sudah menjamin diri untuk mendukung sistem ini. Dan saya berdiri di sini bersama Kang Asep, bersama Mas Radiono, hanya perlu waktu 3 bulan mendapatkan sistem ini. Bukan karena kami hebat, tidak. Karena kami berusaha mengosongkan diri, kami membuang apa pengalaman digelar dan segala macam. Kami dengarkan apa kata orang tua. Kami dengarkan cerita-cerita tentang Kian Santang. Itu aja yang Aki bicara kalau dengan kami. Bicara tentang Prabu Siliwangi, bicara tentang Bung Karno, bicara tentang Jenderal Sudirman, bicara tentang Galuh, bicara tentang Majapahit, dan ternyata itu semua kunci. Ternyata itu kunci. Saya sudah bikin satu GBHN baru. Maaf, saya bukan sombong ini. Saya percaya diri sekali. Saya bikin GBHN baru cuman sekitar 15 halaman. Dan ini sudah ditunggu-tunggu sama Pak Gamawan Fauzi Pak. Saya bukan bohong. Lillahi ta'ala ini Pak. Kami kasih kesempatan kepada pemerintah untuk menjadi pemerintah yang husnul khotimah dalam waktu sekian bulan ini. Kita kasih kesempatan, kita sayangi mereka. Jangan kita hujat Pak, kita sayangi. Biar mereka menjadi orang tua yang mendapatkan cerita yang baik untuk anak cucunya. Apa Pak? Jadi Departemen Dalam Negeri sudah menguji kita tim dengan seluruh pakar ekonomi di Indonesia. Saya bukan bohong. Saya ada fotonya, videonya segala macam. Terakhir saya dan Mas Radi dengan Kak Asep dan kawan-kawan dipanggil ke Dirjen Kesbangpol. Saya dihadapkan dengan 3 profesor guru besar. 1 guru besar ekonomi UI, 1 guru besar politik UI, 1 guru besar Tamadun Islam UI. Mereka bicara 3 jam, saya bicara 15 menit. Mereka walk out Pak. Mereka tidak bisa jawab. Karena yang mereka pakai itu adalah ilmu tidak percaya diri. Yang mereka pakai itu adopsi. Mereka ambil suksesnya demokrasi dari Amerika, sukses teknologi dari Jepang. Kita tidak perlu. Kita punya teknologi lebih hebat. Kalau sekarang pakai handphone kita bicara bisa lihat gambar orang. Dulu apa Pak yang terjadi? Telepati. Saya bicara dengan akang ini Kak. Saya dari Jakarta, mereka Jakarta. Si akang udah tahu. Saya datang udah disambut. Zaman dulu begitu ya. Itu apa itu? Itu planning, sihir. Bukan Pak, ternyata itu teknologi. Itu baru teknologi kecil yang semua orang bisa mungkin zaman dulu. Kalau bicara film Star Trek yang bisa ngilang itu ya, bisa masuk mesin tiba-tiba ada di Amerika. Itu yang disebut mungkin Moxa apa ya dulu ya. Itu kan teknologi sebenarnya. Cuma gimana caranya, mari kita gali. Makanya digali, percaya diri kita gali. Gitu. Saya tidak bicara panjang lebar, bicara kita mampu semua. Saya hanya bicara bagaimana kita bersepakat untuk membuat proses pemulihan ekonomi rakyat Pak. Dan saya sudah bilang sama Dirjen Negeri, berikan kami dana silpa yang dikembalikan oleh bupati dan gubernur yang tidak becus jalankan pemerintahan ini. Masa duit dikasih dibalikin? Kan lucu, bukannya dipakai gitu ya. Itu ada 120 triliun dari tahun 2002 sampai 2012. Saya hanya minta 10%-nya dan saya janji ini dikembalikan. Saya janji ini dikembalikan dengan hutang luar negeri lunas. Dan saya akan rubah, kita akan rubah kebijakan APBD ini harus dikembalikan. Jadi bukan dibelanja modal habis. APBD Garut dapat 1 triliun. Itu hutang, karena itu APBN itu hutang semuanya.
utang yang harus dikembalikan. Mari kita, makanya nggak perlu bicara panjang lebar soal independen yang Pak Islam inginkan, yang kata Pak Indra belum paham. Betul, belum paham. Kalau ini kita beri tantangan kepada calon-calon independen atau siapapun partai politik, nggak akan ada yang mau jadi gubernur bupati. Karena apa syaratnya? APBD mesti dikembalikan. Ayo bagaimana caranya? Ada yang sanggup? Nggak akan ada yang sanggup. Kita kontrak politik kan? Kontrak sosial politik. Siapa yang mau maju jadi gubernur, siapa yang mau jadi bupati, ayo kontrak dengan rakyat, bukan dengan kita. Kita hanya pelaksana, operator, organizer kita. Kontrak bahwa ini duit buat rakyat, tolong dikembalikan ke negara 5 tahun kemudian atau 1 tahun kemudian. Sanggup nggak? Kalau nggak sanggup, ayo kita punya timnya, kita semua ini kita punya tim. Dan kalau itu mereka melanggar janji, coret ganti yang lain. Jadi domainnya jelas. Satu, kita bicara menyelamatkan pemerintah yang ada sekarang, yang tertatih-tatih ini, ya, yang punya masalah tinggal sedikit. Atau domain kita bicara pemimpin baru. Tapi kita tidak bicara politik, kita bicara siapa yang sanggup mengabulkan rakyat. Itu saja. Dan kita bahas, ya Pak, maaf, sekian itu saja. Jadi saya rasa tidak melenceng dari apa yang Pak Islam sampaikan, tapi justru saya mau menggali apa sih keinginan orang tua ini ya, yang dari dulu 20-an tahun sudah berjuang, tapi pemuda nggak peduli gitu, kasihan. Pak Islam dari ganteng, tapi tetap ganteng sekarang maksudnya ya, tapi kasihan masa orang tua. Terus kita apa? Kita bicara apatis, kita bicara kritis, kita bicara caci maki, kita itu aja kita bisa mementingkan perut sendiri, anak sendiri, keluarga sendiri, itu sudah cukup. Sedangkan orang tua bicaranya bagaimana visi ke depan. Sama tapi kita Pak Islam, saya kali orang tapi gimana teknis pelaksanaannya itu Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo